akibat kerja. Ada dari Permen 181, ada dari ILO, kemudian ada pula dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Undang-undang ini dikenal sebagai Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana di dalamnya menyampaikan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia ada dua, BPJS Kesehatan juga BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, di sini muncul pengertian mulai dari kecelakaan kerja sampai dengan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja di sini disampaikan bahwa yang terjadi dalam hubungan kerja. Jadi poin pentingnya adalah hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya. Dalam hal ini dari tempat kerja menuju ke rumah. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan karena lingkungan kerja, itulah PHK. Jadi teman-teman, poin penting ketika berbicara kecelakaan kerja nantinya di perusahaan, walaupun kategori laka lantas, kecelakaan lalu lintas, dari rumah ke kantor atau sebaliknya, ketika ini terjadi, maka hak tenaga kerja untuk JKK, jaminan kecelakaan kerja, serta sekian banyak kompensasi yang lain berhak didapatkan. Itu pengertian terkait penyakit akibat kerja. Kita bergeser ke penyakit terkait kerja, karena ini sesuatu hal yang kelihatannya sangat mirip, tapi perbedaannya jauh luar biasa. Penyakit terkait kerja adalah penyakit yang dicetuskan, dipermudah, atau diperberat oleh pekerjaan. Dalam hal ini memang sudah ada cikal bakal dari awalnya. Kemudian dipermudah, diperberat karena yang bersangkutan masuk bekerja pada tempat yang tidak sesuai dengan kondisi kesehatan tenaga kerja tersebut. Kecelakaan kerja berdasarkan Permenaker Nomor 26 tahun 2015 setali tiga uang dengan pengertian dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Bunyinya sama, termasuk laka lantas, karena poin pentingnya adanya hubungan kerja. Sama halnya kalau semisal perusahaan berada di Kota Makassar, menugaskan tenaga kerjanya misalnya ke Kota Palopo. Dalam perjalanan bolak-balik dari Makassar ke Palopo, Palopo balik ke Makassar, di sana ada surat tugas, surat jalan yang diberikan kepada tenaga kerja bersangkutan, sehingga di sana ada perintah itu melahirkan hubungan kerja, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja baik darat, laut dan kecelakaan dalam ini darat, laut, darat dan udara, kategori kecelakaan ketika dalam tanda kutip dalam hubungan kerja ada surat perintah tugas dalam hal ini. Kemudian kita harus membedakan yang mana sebenarnya yang PHK, yang mana penyakit terkait kerja. Karena kedua hal ini mirip, tapi pada saat output dan pelaksanaannya ini sangat jauh berbeda. Kita ke PHK terlebih dahulu. Berbicara tentang PHK, maka ini memang ada kausa di tempat kerja. Kemudian pada dasarnya penyakit yang diderita oleh tenaga kerja yang bersangkutan memang disebabkan oleh pekerjaannya atau di lingkungan mana yang bersangkutan bekerja di perusahaan. Kalau PHK ini mendapatkan kompensasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Contoh yang paling banyak terjadi tuli akibat bising, pneumokoniosis, leukemia akibat bensin. Memang ini penyebabnya sehingga yang bersangkutan mengalami sekian banyak penyakit di dalam tubuhnya. Nah, kalau penyakit terkait kerja, ini ada trigger di tempat kerja, dicetuskan, dipermudah atau diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Permasalahannya, kalau penyakit terkait kerja, ini tidak mendapatkan kompensasi. Contoh ambeien, kemudian hernia dengan predisposisi atau asma dengan riwayat keluarga atau keturunan. Sehingga kalau untuk menentukan ini teman-teman merasa ragu di dalamnya. Ini ada tenaga kerja yang asma nih, apa karena
pekerjaannya atau lingkungan kerjanya, atau memang riwayat keluarga atau keturunan. Supaya teman-teman tidak bingung dalam upaya penetapannya, boleh kok berkoordinasi dengan dokter yang ber-SKP dalam hal ini, yang dokter umum. Lakukan pemeriksaan mendalam, pakai anamnesa, supaya ketahuan bahwa memang misalnya penyakitnya karena lingkungan kerja atau pekerjaan yang bersangkutan. Jangan sampai memang ada riwayat asma, entah kakeknya, neneknya, supaya membuktikan bahwa ini PHK, ini penyakit terkait kerja. Selanjutnya dalam hal identifikasi PHK, kalau teman-teman buat daftar tabel seperti ini, yang kelihatannya sangat sederhana, tapi kalau teman-teman terapkan dengan baik, ini akan menjadi upaya promotif yang luar biasa di lingkup perusahaan. Edukasi yang sifatnya sederhana, tapi memberikan efek pemahaman ketenaga kerja yang luar biasa. Entah teman-teman bikin di whiteboard boleh, entah teman-teman bikin yang sifatnya kayak di warkop, pakai papan tulis, diisi dengan kapur tulis, atau seperti apa kreasi teman-teman, boleh. Setidaknya ada kolom untuk nomor, lokasi atau bagian. Lokasi atau bagian di sini tergantung lokasi mana yang teman-teman mau identifikasi terlebih dahulu. Nomor 1 misalnya, ini ruang produksi. Di sampingnya, di sini ada potensi bahaya atau hasar untuk lingkungan kerja. Ditulis kira-kira potensi bahayanya apa saja. 1, 2, 3 atau poin per poin, silahkan. Setelah pasang potensi bahayanya, di sebelahnya teman-teman bisa menuliskan PHK yang mungkin terjadi apa saja. Jadi bentuknya seperti hipotesa, dugaan yang mengarah penyakit akibat kerja apa saja yang mungkin terjadi dari ruangan produksi tersebut misalnya. Kemudian di sebelahnya rekomendasinya apa? Rekomendasi di sini merupakan tindak lanjut agar segala permasalahan dan potensi bahaya, kemudian yang larinya ke PHK tenaga kerja, bisa terselesaikan. Entah larinya ke peralatan yang wajib dilakukan pengendalian, entah lingkungan kerja wajib dilakukan pengendalian, ataukah entah SDM-nya yang wajib diberikan pemahaman lebih lanjut. Sehingga seluruh divisi, seluruh lokasi, seluruh bagian di perusahaan, teman-teman bisa buatkan tabel seperti ini. Yang aktif di sosmed juga boleh dipostingnya di Instagram. Untuk teman-teman ahli K3 umum boleh kok postingnya di status di WA. Supaya edukasi ini ada yang sifatnya manual di perusahaan, ada yang tersampaikan secara online, entah melalui pendekatan sosial media. Kalau teman-teman mau membagikan segmentasinya, yang sosial media ini kita targetnya untuk teman-teman pekerja milenial nih misalnya. Untuk yang terpasang dalam bentuk banner di perusahaan atau whiteboard misalnya, ini sasarannya adalah teman-teman generasi yang sudah agak berumur, yang seperti saya, yang sudah agak berumur. Sehingga di perusahaan ini tersampaikan dengan baik. Sehingga ketika berbicara membudayakan K3, proses pembudayaan K3 ini dengan mudah terlaksana. Karena proses mengedukasinya benar-benar terlaksana dengan baik. Sehingga kalau tenaga kerja tidak patuh dengan SOP, patuh dengan K3, mereka merasa kok ada yang lain ya. Tidak mesti ditegur sama Pak Emmanuel, tidak mesti ditegur sama Pak Tio, tidak mesti ditegur sama Ibu Dila. Mereka paham, mereka tahu bahwa ber-K3 itu bukan milik divisi K3, tapi ber-K3 itu milik saya sebagai tenaga kerja. Hal inilah yang kita harus bangun dari sekarang. Membangun kesadaran dan merubah pola pikir tenaga kerja, ini memang butuh proses yang panjang. Tapi jangan teman-teman mengalah, jangan teman-teman menyerah, karena memang di setiap perusahaan senantiasa ada karakter-karakter yang memang agak susah dirubahnya.
Teman-teman, untuk menghadapi yang demikian, mohon ini dijadikan sebagai tantangan. Jangan dijadikan sebagai batu sandungan dalam penerapan K3. Nah, ini dia yang berkaitan dengan regulasi tentang kewajiban melapor PHK. Ada Kepres 2293, ada Permenaker Trans nomor 1 tahun 1981, ada Kemenaker 333 tahun 89, ada Permenaker nomor 26 tahun 2015. Untuk Kepres 2293, teman-teman, ini hanya sebagai acuan sejak terbitnya Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019. Untuk Perpres ini, Peraturan Presiden terbaru, teman-teman mohon searching di Google, karena kalau kumpulan perhimpunan peraturan perundang-undangan dari pihak penyelenggara kegiatan hari ini, kemungkinan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 belum tercantum di dalamnya. Jadi mohon di searching di Google, pasal-pasalnya pun hanya beberapa pasal. Satu kali baca juga bisa nyantol di kepala isi dari Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019. Kita bahas satu persatu regulasi terkait, ini tidak usah ya. Nah, dalam Permenaker 181, di sini poin pentingnya bahwa laporan PHK paling lama 2 kali 24 jam setelah dibuat diagnosa. Kenapa tugas kasus yang tadi saya pasang stopwatch dalam pelaksanaannya? Supaya memudahkan teman-teman bekerja dengan, ada durasi waktu yang kita kejar nih misalnya. Sama halnya berbicara laporan PHK. Setelah ada diagnosa, ini paling lambat 2 kali 24 jam harus terlaporkan ke pihak terkait, BPJS Ketenagakerjaan, tembusan ke Disnaker setempat. Karena kalau ada PHK yang sudah dibuatkan diagnosa, merambah kepada 3 hari ke depan baru terlaporkan. Kompensasinya biasanya BPJS Ketenagakerjaan tidak mau bayar lagi. Sehingga teman-teman ahli K3 umum mohon agar penyelesaian laporan dimaksud tidak melebihi batas waktu yang ada. Ini jelas dibahas dalam Permen 1 tahun 1981. Kita ke Kepmen 333 tahun 1989. Di sini disampaikan bahwa setelah ditegakkan diagnosis PHK, wajib membuat laporan medik. Kemudian lagi-lagi dilaporkan selambat-lambatnya 2 kali 24 jam, tidak lebih dari regulasi, tidak lebih dari waktu yang disampaikan oleh regulasi terkait. Dimohon teman-teman segera dilakukan pelaporan kalau di perusahaan teman-teman ada penyakit akibat kerja yang telah dibuat diagnosa oleh dokter yang ber-SKP. Kemudian laporan PHK harus menggunakan bentuk form yang telah ditentukan. Bentuk-bentuk formnya ada pada beberapa bentuk laporannya, form-formnya ada pada lampiran Permenaker yang berkaitan. Nanti kita lihat sedikit, singgung sedikit Permenaker terkait yang bahas form-form pelaporannya. Kalau Permenaker 25 tahun 2008 ini tentang diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan kerja. Kalau materi statistik dan pelaporan kecelakaan kerja teman-teman sudah dapat, itulah cara menghitungnya. Jadi dihitung dulu berapa kompensasi atau nilai yang harus didapatkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Kalau sudah ada, teman-teman cara hitungnya sudah tahu kan, materinya sudah turun untuk cara menghitung kompensasi yang harus didapatkan oleh tenaga kerja ketika mengalami PHK atau mengalami kecelakaan kerja. Ada rumusnya dari pemateri, mudah-mudahan sudah turun. Kalau belum turun mohon diingatkan, mohon teman-teman tuntaskan pada saat materi tersebut turun. Cara menghitung kompensasi yang menjadi hak tenaga kerja. Karena yang tahu cara menghitung ini hanya teman-teman alumni dari ahli K3 umum. Selanjutnya dalam Kemenaker Trans 609 tahun 2012, ini tentang
pedoman penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan penyakit akibat kerja. Ini yang mana? Kalau misalnya di perusahaan, misalnya di perusahaannya Pak Ayub nih, Pak Ayub sudah hitung kompensasi yang didapat oleh tenaga kerja yang kecelakaan misalnya 75 juta. Dibawalah hitungan kompensasi tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan setelah menghitungkan hanya menampilkan hanya 40 juta nih misalnya. Tapi Pak Ayub tetap ngotot, ini 75 juta, hitungannya sudah tepat. BPJS Ketenagakerjaan mengatakan ini hanya 40 juta nih. Tapi kedua-duanya masing-masing memiliki hitungan yang sesuai. Kalau terjadi perdebatan dalam hal ini, maka proses penyelesaiannya harus dikeluarkan penetapan oleh pihak pengawas ketenagakerjaan. Penetapan inilah kemudian yang menjadi rujukan kedua belah pihak, baik dari perusahaan Pak Ayub dalam hal ini maupun pihak dari BPJS Ketenagakerjaan. Terus kita bahas PHK seperti fenomena gunung es, dampaknya masih sangat banyak. Kemudian penyebab penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja hanya dipengaruhi oleh 5 faktor bahaya ini. Faktor bahaya fisik, faktor bahaya kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Semua terjabarkan di slide-slide ini. Slide-nya pasti dibagikan oleh panitia, teman-teman. Jadi saya melangkahi hal-hal yang tidak perlu kita bahas. Ini lampiran Kepres 2293 sudah tidak berlaku, hanya sebagai acuan sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Bisa kita bahas, kita langsung di sini. Selanjutnya, di sini ada prosedur pelaporan PHK. Seperti yang saya bahasakan tadi, kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja atau ada penyakit akibat kerja yang terdeteksi melalui pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala. Kalau sudah dilakukan perhitungan, dibawalah ke pihak terkait, BPJS dalam hal ini, Disnaker dalam hal ini. Kemudian kalau ada yang tidak setuju, biasanya BPJS Ketenagakerjaan, maka di sini harus ada penetapan yang dikeluarkan oleh pihak pegawai pengawas ketenagakerjaan yang menjadi rujukan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya kita ke Permen 26 tahun 2015. Dalam lampiran permen inilah tercantum jenis-jenis laporan ketika terjadi penyakit akibat kerja. Dalam hal ini, laporan tahap 1 menggunakan POM KK2, POM Jam Sostek, ada dalam lampiran Permenaker ini. Kemudian laporan tahap 2 juga lagi-lagi disampaikan tidak lebih dari 2 kali 24 jam menggunakan KK POM Jam Sostek 3A. Dengan sekian banyak pengajuan syarat-syarat administrasi yang harus disediakan oleh pihak pengusaha atau pihak perusahaan didampingi oleh ahli ketiga umum untuk pembayaran hak kompensasi kepada tenaga kerja. Dengan pengajuan pembayaran tetap tunduk pada KK 5 POM Jam Sostek 3C supaya teman-teman tidak salah dalam membuat laporan sesuai dengan format-format yang tersedia. Kemudian, apabila terjadi perbedaan pendapat, besarnya persentase cacat dapat meminta penetapan pegawai pengawas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya dari perusahaan sudah menghitung, kemudian dari pihak BPJS telah menghitung, tapi kemudian dianggap bahwa tidak ada titik temu dari kedua belah pihak, maka disinilah harus hadir pegawai pengawas untuk mengeluarkan penetapan, dan inilah yang menjadi rujukan oleh kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya di tingkat provinsi tidak selesai, ini bisa bergeser satu tahap ke pihak kementerian. Dan biasanya kalau bergeser ke level kementerian, bahkan nominal hitungan kompensasi tersebut bahkan bisa lebih naik dengan keputusan dari pihak Kemenaker. Oke teman-teman, beberapa slide terakhir ini sisa menggambarkan tentang upaya pengendalian PHK melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif sampai di tahap rehabilitatif.
Jadi teman-teman untuk beberapa slide terakhir mohon dilengkapi saja dengan teman-teman membaca slide tersebut karena ini hanya sisa gambaran umum tentang upaya pengendalian PHK dan lain-lain sebagainya. Saya buka dulu teman-teman, 1-2 yang mau bertanya silakan kalau ada peserta yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini.